Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila mu'allifat al-kitab Muhammad bin Ali. أن الله تعالى يحمينا بحمايته ويمدنا بمدادهم فنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Muawiyah. Betul ini? Wa an Muawiyah, diceritakan daripada Muawiyah. Muawiyah ini nama aslinya adalah Muawiyah bin Sufyan bin Sakhar. Muawiyah ini namanya Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhrin bin Harbin Al-Umawi. Sering ya dengar nama Muawiyah? Hidup semua ini, pengen hidup semua. Kalau nggak hidup kan ditaruh di situ banyak. Namanya siapa? Muawiyah ibnu Sufyan bin Sakhrin Al-Umawi. Muawiyah bin Sufyan bin Sakhrin bin Harbin Al-Umawi. Bani Umayyah. Muawiyah, sering kita lihat bagaimana Muawiyah ini di dalam Islam. Beliau ini masuk Islam pada masa penaklukan Mekah kan. Ketika penaklukan Mekah, berarti setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Yathrib yang sekarang namanya Madinah, itu kan ada penaklukan Mekah. Nah, ketika penaklukan Mekah, Muawiyah bin Sufyan bin Sakhar bin Harb al-Umawi ini, atau disebut dikenal dengan Abu Abdurrahman, beliau itu masuk Islam. Beliau ini meriwayatkan setidaknya sekitar 130 hadis. Jadi meriwayatkan, menceritakan hadis itu sebanyak 130 hadis. Beliau ini masih menulis. Saya sambil bicara atau mau dicatat juga? Bahwasanya beliau meriwayatkan berapa hadis? 130 hadis. Kemudian kapan beliau masuk Islam? Ketika Fathul Mekah, penaklukan Mekah. Kemudian
Muawiyah ini dikenal dengan orang yang sangat sabar dan dermawan. Beliau ini penyabar dan dermawan. Karena memang seperti Nabi Sayyidina Utsman, beliau juga dikenal dengan dermawan. Masih berkeluarga. Beliau ini wafat pada tahun 60 Hijriah. Dalam usia mata sanad sittin wa umruhu. Jadi umurnya itu sekitar 78 tahun. Kalau ada hadis yang diceritakan daripada Muawiyah, beliau ini masuk Islam pada saat penaklukan Mekah. Kemudian beliau meriwayatkan hadis itu sebanyak 130 hadis. Kemudian beliau wafat ketika 60 Hijriah pada usia 78 tahun. Jadi kalau ada nama Muawiyah, maka kita akan flashback kepada beliau yang meriwayatkan hadis sekitar 130 tahun, masuk Islam ketika penaklukan Mekah dan wafat 60 Hijriah pada usia 78 tahun. Kenapa kita harus banyak menghafal hadis seperti nama-nama seperti itu? Karena kita itu ada dua pegangan dalam hidup, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ketika kita meriwayatkan hadis, menyebutkan hadis, hadis ini begini-begini, Muawiyah itu siapa? Kita kelabakan kan? Kita sering bertemu dengan ustadzah-ustadzah di luar sana. Mereka hanya bisa mengeluarkan hadis, dalil-dalil daripada perkara-perkara itu. Tapi mereka ketika ditanya, tahu nggak sababul wurudnya ini apa? Tahu nggak yang meriwayatkan ini siapa? Muawiyah itu siapa? Sehingga kalian ketika digos seperti itu kadang minder. Oh iya, siapa Muawiyah? Akhirnya walaupun hadisnya sahih, enggak kuat, walaupun hadisnya kuat, kalian minder ketika bahsul masail, perdebatan dan sebagainya. Kalian akan lemah. Ayo, apa yang diceritakan oleh Muawiyah dalam hadisnya? Terus radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata siapa Muawiyah? Qala, Muawiyah berkata. Saya maknanya qala, berkata siapa Muawiyah, atau langsung qala Muawiyah berkata? Muawiyah berkata. Qala, Muawiyah speak. Muawiyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Oh, berarti lebih enakan begitu ya, nggak ribet ya. Oke dah, kita satukan visi, satukan misi pelan-pelan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, bersabda, al-ainu wika'us sahi, mata itu adalah ikatan penahan bagi dubur. Al-ainu wika'us sahi, mata itu adalah ikatan penahan bagi dubur. Jadi mata itu pengikat dubur. Al-ainu wika'us sahi, mata itu adalah ikatan penahan bagi dubur. Penahan dubur. Tahu dubur kan? Ada kubul, ada dubur. Ada lubang depan, ada lubang belakang. Ini namanya dubur di lubang belakang. Faidha namatil ainani, faidha namatil ainani, maka jika kedua mata telah tidur. Faidha namatil ainani, maka jika kedua mata telah tidur.
Tapi kekurangannya kalau makna begini, kakak ini bisa nggak mengidentifikasi makna perkataannya? Yang mana yang dimaksud dengan dua mata ini yang mana? Fa idza namatil ainani. Wih, pinter. Yalah, ayo ikutin sajalah. Berarti sudah pinter, sudah paham maksudnya. Fa idza namatil ainani, maka jika kedua mata telah tidur, istatlaqal wika'u. Istatlaqal wika'u, terlepaslah ikatannya. Istatlaqal wika'u, terlepaslah ikatannya. Rawahu Ahmad wa Tabrani, dan meriwayatkan terhadap hadis. Oh, bukan seperti itu pengennya di sini. Diriwayatkan Ahmad dan Tabrani, begitu ya. Biasanya kan kalau kita makna rawahu, meriwayatkan kepada hadis Ahmad, siapa Ahmad, wa Tabrani dan Tabrani. Berarti kalian menginginkan rawahu Ahmad wa Tabrani diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani. Mantap, mantap. Wazada, dan menambahkan dalam riwayat lain, wazada, dan menambahkan dalam riwayat lain, fa idza namatil ainani, mana? Wa man nama falyatawadda. Wa man nama wazada, dan dalam riwayat yang lain terdapat tambahan. Apa tambahannya? Wa man nama falyatawadda. Barang siapa tidur maka hendaklah ia berwudu. Tapi kalau mau makna ini wazada, dan menambahkan siapa At-Tabrani terhadap hadis wa man nama fal yatawadda. Jadi ya wazada itu menambahkan siapa At-Tabrani, nambahi. Biar tahu siapa yang menambahkan. Nanti ditanya siapa sih yang menambahkan wazada terhadap hadis wa man nama fal yatawadda, artinya al-ainu wika'us sayf fa idza namatil ainani istatlaqal wika'u wa man nama falyatawadda. Wa hadhihi ziyadatu, tambahan lafaz ini. Wa hadhihi ziyadatu, dan tambahan lafaz ini. Dan tambahan lafaz ini fi hadzal hadisi, dan tambahan lafaz ini fi hadzal hadisi, terdapat di dalam hadis. Fi hadzal hadisi, terdapat dalam hadis inda Abi Dawud, versi Abu Daud. Inda Abi Dawud, versi Abu Daud. Min hadisi aliyin duna qawlihi, min hadisi aliyin, dari hadis Ali
min hadis Ali, dari hadis Ali, duna qawlihi, tanpa lafaz, duna qawlihi, tanpa lafaz. Jadi duna qawlihi, tanpa lafaz atau duna, tanpa perkataannya Ali ini, istatlaqal wika'u, lafaz istatlaqal wika'u. Jadi di dalam hadisnya Ali itu ada juga yang terdapat di dalam Abi Daud. Tapi di dalam hadisnya Abi Daud ini tidak ada yang versi Abi Daud yang diambil daripada Ali karramallahu wajah, tidak ada lafaz istatlaqal wika'u. Apa istatlaqal wika'u? Terlepaslah ikatannya. Terus wa fi kilal isnadaina, wa fi kilal isnadaini dhafun. Dan di dalam kedua sanad, wa fi kilal isnadaini, dan di dalam kedua sanad ini dhafun, mengandung kelemahan. Dhafun, mengandung kelemahan. Wa fi kulal kilahuma. Bisa dipunyanya kakak kila kan, bukan kula kan? Punya ininya kula. Salah kalau ada kula itu kila. Wa fi kilal isnadaini, dan di dalam kedua sanad, hadis ini atau riwayat tersebut dhafun, mengandung kelemahan. Jadi begini kan, di dalam hadis ini, fikul hadisnya, hukum fikih yang terkandung di dalam hadis ini, tidur yang sepenuhnya terlelap membatalkan wudu. Ini fikul hadisnya. Fikul hadisnya atau fikih hadisnya. Pemahaman fikih hadisnya adalah tidur yang sepenuhnya atau terlelap membatalkan wudu. Dan ulama memperinci di dalam hadis tersebut. Itu pemahaman hadisnya. Begini. Apa? Kelewat? Ada yang kelewat? Jadi begini, secara global itu syariat ini menempatkan sebab-sebab hadas. Jadi kita ini kalau kita mengacu kepada hadis yang dibawakan, yang diceritakan oleh Muawiyah, bahwasanya mata ini merupakan pengikat dari tubuh. Ketika kedua mata ini sudah tertidur lelap, maka pengikatnya ini akan terlepas. Ada potensi kalian itu ketut. Ada potensi kalian kentut tanpa kalian sadari. Makanya ini adalah wika usahanya. Kedua mata ini adalah pengikat. Jika sudah terlelap,
habislah wudunya. Cuma nanti akan ada cara duduk yang tidak membatalkan wudu. Bagaimana caranya? Mungkin nanti akan ada. Nanti akan diperinci oleh ulama. Dan di dalam hadis yang lain, di dalam At-Tabari, di dalam At-Tabrani, di dalam hadis beliau, selain al-'ain wika'uz zaki fa idza namatil 'ainani istadlaqal wiqa wa man nama falyatawadda. Kalau sudah tertidur, dipersilahkan untuk wudu. Bukan kalian. Kalian saya yakin sudah punya wudu semua. Atau memang kalian ada yang tidak perlu wudu, mens rumahnya, yang nggak perlu. Terus, ini bisa dipahami hadis ini. Ayo, baca. Mana? Wali Abi Dawud aidan. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud makanya kalau kalian tidur itu jangan cari-cari, enggak kok, saya enggak tidur. Lanjut ayo. Wali Abi Dawud, dan diriwayatkan Abi Dawud An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, marfu'an secara marfu. Innal wudu'u, sesungguhnya wudu itu. Innamal wudu'u, sungguhnya wudu itu. Wali Abi Dawud, dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud aidan juga. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, marfu'an secara marfu. Hadisnya dalam keadaan marfu. Apa isi hadisnya? Innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Innamal wudu'u, sesungguhnya wudu itu ala man nama muttaji'an, hanya diwajibkan atas orang yang tidur berbaring. Ala man nama muttaji'an, diwajibkan atas orang yang tidur berbaring. Jadi orang yang tidur berbaring itu bisa dipastikan ketika dia tidur wajib wudu. Tahu nggak tidur berbaring seperti apa? Tidurnya begini nih kan. Kalau begini tidurnya berdiri, ya. Kalau begini tidur berbaring. Ya kayak apa? Ya berbaring lah. Maksudnya kita kalau takut ada yang tidak paham berbaring itu seperti apa. Takut beda bahasa karena saya bahasa kampung. Benar kan berbaringnya seperti ini kan? Zada Utsmanu wa Hannadun. Zada Utsmanu wa Hannadun. Utsman dan Hannad menambahkan, wa zada Utsmanu wa fi isnadihi dhafun. Ini ya. Wa fi isnadihi, dan dalam sanadnya hadis ini dhafun aidan, terdapat kelemahan juga. Kita bisa ketemukan di dalam dhaiful jami' di yang ke 2051 dalam kitab itu. Wa fi isnadihi, dan di dalam sanadnya hadis ini dhafun, terdapat kelemahan juga.
Apa yang terdapat di dalam fikul hadis ini? Fikih hadisnya adalah siapapun yang melihat sesuatu yang tampak menyelisihi ajaran, menyelisih syariat ketentuan, maka hendaknya ia mencari kejelasan. Sudah? Man ra'a syai'an yadunnuhu mukhalifan yutalab minhu ay yakifa ala haqiqatihi. Ini hadis ke-14. Ya dah. Kita kenapa ini disebut dengan dhaif? Kita pelan-pelan dulu. Enggak apa-apa, lambat sebentar ya. Kenapa? Karena di dalam hadis ini ada periwayat yang namanya Yazid Ad-Dalani. Yazid Ad-Dalani. Di dalam riwayat Abu Daud ini kan ada yang ini kan, ada yang dhaif kan? Kenapa bisa dhaif? Karena ada periwayat namanya Yazid Ad-Dalani. Sehingga karena ada sanad yang menceritakan ada namanya Yazid Ad-Dalani ini, sehingga menyebabkan hadis ini lemah atau yang kita kenal dengan dhaif. Kemudian tidur dalam fikul hadisnya, tidur dalam keadaan berbaring atau meletakkan lambung di tanah membatalkan wudu, dan ini adalah kebiasaan mayoritas orang saat tidur. Jadi lambungnya ditaruh ke tanah. Nah, ini namanya tidur dalam keadaan berbaring. Kebiasaan ini dilakukan oleh orang-orang tidur. Dan ini membatalkan wudu. Baik, kita insyaallah nanti akan melanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadakum as-syaitan, tentang setan nanti. Cukup sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.